pagi deh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Ji. Masuk kita di jam pertamanya? Masuk. Masuk Ji. Jadi deh, karena kan minggu lalu itu sudah kita jadi deh sesi konseling ini tuh kita akan melanjutkan tentang pertemuan minggu lalu. Jadi kita akan melanjutkan sesi pertemuan kita ini terkait dengan pertemuan minggu lalu deh, yang penerapan teknik toh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sesi konseling kita. Jadi ini kan itu minggu lalu karena sudah nonton video toh yang saya tampilkan ke kita. Oke deh, karena kan minggu lalu itu sudah nonton video yang saya kasih lihat toh tentang perjalanan hidupnya Dian Sastro. Masih ingat tidak sama videonya? Ingat juga. Oke, dalam video itu kan kita bisa melihat deh beberapa aspek dari perilaku Dian Sastro yang menarik dan relevan dengan pengembangan diri. Terus mau tanya deh, apa saja komponen perilaku Dian yang kita perhatikan dan menurut kita bisa kita pelajari? Yang saya perhatikan itu kayak Dian Sastro tuh terlihat sangat percaya diri. Terus mampu mengatasi tantangan dengan tenang gitu. Dia juga kayak tampak lebih disiplin dengan pekerjaannya. Terus meskipun banyak kesulitan yang dia hadapi, saya juga melihat bagaimana dia terus belajar dan berkembang dalam karirnya. Oke deh, itu pengamatan yang sangat baik deh. Beberapa komponen yang kita sebutkan tadi itu seperti kepercayaan diri, ketenangan dalam menghadapi tantangan, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar adalah aspek penting dari perilaku yang dapat kita coba dan dapat kita terapkan dalam hidup kita. Sekarang deh, saya ingin memastikan bahwa kita itu memahami setiap komponen tersebut. Saya mau lihat satu persatu. Pertama, bagaimana kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita, terutama dalam menghadapi situasi yang menantang. Saya rasa mungkin bisa mulai dengan lebih percaya diri pada kemampuan diriku sendiri. Saya sendiri juga berhenti meragukan kemampuanku, terutama saat menghadapi tantangan. Mungkin juga dengan mempersiapkan diri lebih matang, merasa lebih siap. Dalam perjalanan karir dan kehidupannya, dia itu menunjukkan banyak kualitas yang berhubungan dengan minat dan bakat. Apa yang kita perhatikan dari video tersebut yang berkaitan dengan minat dan bakat yang kita miliki deh? Saya perhatikan Dian Sastro sangat fokus pada apa yang dia suka, terutama di bidang seni dan acting. Terus dia juga sangat terlibat dalam proyek-proyek yang menunjukkan bakatnya. Terus dia juga tampak percaya diri dan dalam memiliki karir yang sesuai dengan minatnya. Terus saya juga melihat bagaimana dia terus mengembangkan dirinya melalui berbagai peluang dan tantangan. Itu kok pengamatan yang sangat baik deh yang kita lakukan. Dia itu memang konsisten mengejar minat dan bakat yang ada dalam dirinya, dan itu terlihat dalam pilihan karir yang diambil deh. Nah, sekarang mari kita coba identifikasi beberapa komponen dari perilaku Dian Sastro yang dapat kita terapkan dalam hidup kita. Misalnya kita bisa mulai dengan melihat komponen fokus pada minat. Pernah kita rasa memiliki minat yang kuat seperti Dian di bidang tersebut?
ya saya merasa sedikit tertarik dengan seni, terutama kayak dalam menulis mungkin. Terus saya suka sekali mengekspresikan diri melalui kata-kata. Kayak rasanya saya bisa lebih fokus dan bahagia ketika saya melakukan hal-hal tersebut. Oke deh. Itu sangat sesuai dengan apa yang kita lihat pada Dian Sastro di video minggu lalu, yang mengikuti minatnya dalam dunia seni. Sekarang deh, mari kita bahas komponen kedua, yaitu kemampuan untuk terus berkembang. Dalam video tersebut, kita bisa lihat bahwa Dian terus berusaha untuk belajar dan berkembang meskipun sudah sukses. Apa yang kita pikirkan deh tentang komponen ini dan bagaimana kita bisa mengembangkan diri lebih jauh dalam bidang seni tersebut? Yang saya rasa itu untuk terus berkembang, mungkin saya harus lebih berani mencoba hal-hal baru dalam seni, seperti mengikuti kursus atau pelatih untuk meningkatkan keterampilan menulis kok. Terus selain itu saya perlu lebih sering mencari inspirasi agar kreatif dan saya tetap berkembang. Itu termasuk langkah yang sangat baik deh, mengikuti pelatihan dan mencari inspirasi. Mengikuti pelatihan dan mencari inspirasi memang penting untuk pengembangan keterampilan kita. Sekarang mari kita lihat komponen selanjutnya, itu keberanian untuk mengambil peluang. Dian Sastro itu selalu berani tidak untuk ambil tantangan baru. Mungkin kita itu merasa siap untuk mengambil peluang yang mungkin di bidang yang kita minati deh. Terkadang Pak, saya merasa ragu, apalagi kalau misalnya ada tantangan baru yang tidak saya pahami dengan baik. Tapi setelah melihat bagaimana Dian Sastro mungkin selalu siap dalam menghadapi tantangan, saya kayak merasa itu bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh. Saya ingin lebih terbuka dan berani mengambil peluang yang datang. Itu deh sikap yang sangat bagus nih, karena keberanian untuk mengambil peluang itu memang penting, meskipun kayak terkadang banyak rasa ragu atau komponen yang menjadi komponen terakhir yang kita bahas itu deh menjadi konsisten. Dan Dian Sastro itu tetap berkomitmen pada karirnya dan terus mengasah kemampuan meskipun sudah berada di posisi yang kayak menurut tak paling sukses gitu. Iya. Bagaimana menurut saya itu deh, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap konsisten dalam mengejar minat dan bakatnya kita? Kalau menurutku untuk tetap konsisten itu saya rasa kayak harus membuat jadwal rutin mungkin. Terus untuk jadwal rutinnya itu kayak untuk latihan menulis. Terus dengan cara itu saya mungkin bisa pastikan bahwa saya selalu mengembangkan diri dan tidak kehilangan fokus pada apa yang saya minat. Itu adalah langkah yang sangat baik deh. Konsisten itu kunci untuk mengasah bakat dan minat agar menjadi lebih berkembang. Jadi dari apa yang kita bahas hari ini deh, saya ingin memastikan kalau kita itu paham dan menguasai beberapa komponen yang kita bahas tadi. Komponen perilaku fokus pada minat dan bahkan kemampuan untuk terus berkembang, keberanian untuk mengambil peluang, dan konsisten. Apakah pernah merasa sudah siap untuk mulai menerapkan beberapa komponen-komponen tadi dalam hidup tak? Iya Kak, karena saya merasa lebih jelas sekarang dan siap untuk mulai mengambil langkah-langkah yang
konkret begitu. Terus saya ingin mulai fokus pada minat, pokoknya saya fokusnya itu di minatku. Terus berani juga mengambil peluang yang datang dan tetap konsisten mengembangkan bakat. Oke deh, saya sangat senang mendengar Kak Dek, karena kita tuh sudah punya kemampuan, punya pemahaman yang baik tentang apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita terapkan toh dalam hidup kita. Ingat Dek, proses ini itu membutuhkan waktu, jadi tetap komitmen dan konsisten supaya kita itu bisa semakin dekat dengan tujuan yang ingin kita capai. Jadi ayo kita mulai dengan langkah pertama yang bisa kita ambil deh. Kak, saya mau kasih lihat dikit tentang gambar aku untuk perkembanganku yang kemarin. Gimana gitu? Ini gambaran tadi. Iya. Bagus. Iya deh, bagus sekali tuh deh. Saya tuh melihat kita sudah berusaha untuk menerapkan langkah-langkah yang kita bicarakan dalam latihan ini toh, dalam konseling ini. Sekarang toh kan kita tadi itu coba untuk menggambar tema yang baru dan itu tuh gambaran sudah sangat bagus nih deh, karena menunjukkan upaya kita untuk keluar dari zona nyaman toh. Namun saya tadi tuh perhatikan beberapa titik tuh ada dari bagian yang gambar ada yang kurang deh proporsionalnya, terutama di bagian tangan dan kepala di gambaran tak yang lukisan seseorang toh. Iya. Iya deh. Iya Kak, saya kayak merasa agak kesulitan saat menggambar, kayak menggambar tangan atau wajah. Saya memang merasa agak cemas kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Iya deh, itu tadi saran gede karena kan saya juga bukan seniman deh, kayak tergantung dari penglihatanku tuh kayak ini kayaknya gambar kurang di bagian tangan sama wajahnya, jadi kayak tuh kasih saran deh. Dan itu tuh rasa cemas tak memang wajar deh muncul ketika kita kayak merasa ndak sempurna, kita ndak perfect apa yang telah kita lakukan, tapi penting untuk tidak terlalu keras pada diri kita sendiri deh. Maksudnya itu kayak tentang gambar dan tangan tadi yang komentar itu dan rasa cemas itu yang muncul deh kayak hal yang wajar sih, karena biasanya itu memang rasa cemas itu muncul ketika kita merasa tidak sempurna atau kayak kita merasa gagal di dalam melakukan sesuatu deh. Saya juga baru tahu cara itu Kak. Nanti saya akan coba menggunakan garis bantu untuk mengatur proporsi. Terima kasih Kak atas sarannya. Nah itu saranku tuh kayak saran biasa juga, karena saya juga tidak terlalu mengerti tentang gambar tuh, jadi saya tuh komentar sesuai sama penglihatan saya deh. Dan ingat deh, menggambar itu bukan hanya soal hasil akhir deh, tetapi juga proses belajar dan mengembangkan keterampilan. Selain itu, saya juga ingin memberikan umpan balik tentang cara kita dalam mengelola waktu. Saya tuh melihat Muri tuh cukup fokus selama latihan kemarin. Tapi saya juga mendengar bahwa beberapa kali kita itu ragu atau mempertanyakan hasil kerja atau ingat Nade bahwa untuk menjadi lebih baik itu kita perlu sering berlatih dan percaya diri. Coba kita untuk tetap percaya diri sama hasil kerja tak, meskipun itu belum bisa sempurna, meskipun itu masih mendapat saran dari orang toh, karena itu prosesnya untuk menjadi lebih baik. Iya Pak, kayak saya sering merasa ragu sih ketika saya itu tidak sesuai dengan yang saya bayangkan. Saya juga mau mencoba untuk lebih percaya diri dan tidak terlalu banyak mengkritik diri saat ini. Iya.
bagus sekali. Itu tuh langkah yang tepat nih deh. Kepercayaan diri itu sangat penting, terutama dalam bidang seni tuh deh, harus dipercaya diri. Terima kasih banyak Naka sarannya. Saya kayak merasa lebih percaya diri nih dan tahu apa yang harus saya perbaiki sekarang. Saya akan lebih berhati-hati dalam latihan selanjutnya. Iya deh, sama-sama deh. Saya juga merasa senang kan bisa bantu gitu. Bisa kasih masukan meskipun saya tidak terlalu paham juga. Ingat deh, proses ini adalah perjalanan dan setiap latihan itu memberikan kesempatan untuk kita tetap belajar dan berkembang deh. Teruskan itu usaha tak deh, dan kita akan melihat banyak perubahan dalam waktu yang dekat kalau kita benar bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan sesuatu toh. Saya tidak sangat terkesan dengan latihan yang kita lakukan minggu ini deh. Ketika kita berbicara tentang pengembangan minat dan bakat di bidang seni, saya bisa melihat perubahan yang cukup baiklah deh. Misalnya itu yang gambar kita buat itu menunjukkan peningkatan nih deh, sudah lebih baik nih. Terima kasih Naka, saya kayak merasa lebih percaya diri setelah latihan ini. Memang awalnya saya merasa kayak ragu Kak begitu, tapi saya mencoba untuk lebih sabar dan teliti dalam prosesnya. Iya, dan itu termasuk luar biasa sekali nih deh, karena kita tuh telah memperlihatkan sikap yang sangat positif dalam mengatasi itu rasa ragu tak, karena yang kita bilang tuh Kak, sering tuh merasa ragu sama apa yang kita buat. Dan kita itu juga tidak hanya mengandalkan bakat minat tetapi juga berusaha untuk mengembangkan kemampuan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Ini tuh termasuk sikap yang sangat penting dalam mengembangkan potensi diri deh. Saya itu benar-benar mengapresiasi bagaimana kita tidak bisa fokus dan konsisten dalam mengerjakan sesuatu deh. Saya senang bisa kayak mendapatkan masukan seperti itu Kak. Kayak rasanya tuh usahaku tuh kayak dihargai gitu. Dan saya juga semakin merasa yakin untuk terus berlatih. Tentunya itu deh, karena memang kita itu sudah menunjukkan proses yang bagus deh. Selain itu, saya juga ingin kasih apresiasi pada keberanian kita untuk mencari peluang. Terima kasih banyak Kak untuk memberi saya semangat untuk terus berusaha. Iya deh, sama-sama. Saya juga senang mendengar tuh kalau kita itu ternyata sangat termotivasi. Ingat Nade, itu perjalanan tidak selalu mudah. Pasti ada tantangannya tuh deh, ada rintangannya. Tetapi dengan sikap yang sudah kita tunjukkan itu, saya yakin kita akan terus berkembang, tetap jaga semangat Nade dan fokus pada proses tak. Kita itu sudah berada di jalur yang benar dan saya akan selalu mendukung tak deh. Jadi deh, karena ini tuh sesi konseling tak sudah mendekati akhir sesi konseling. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan waktu deh dalam proses mengembangkan minat dan bakat itu. Durasi waktu yang kita punya untuk berlatih atau melakukan kegiatan yang kita minati itu sangat berpengaruh deh. Mungkin kita bisa diatur waktu kita untuk kembangkan itu minat bakat tak. Ya, saya juga kadang-kadang kesulitan Kak untuk kayak mengatur waktu. Kayak apalagi di sini kan akhir-akhir ini banyak kegiatan tuh. Terus tapi saya pasti mencoba untuk lebih disiplin mulai minggu ini. Langkah yang sangat bagus untuk diambil deh. Mungkin kita bisa juga membuat jadwal harian atau mingguan untuk memanage waktu kita lebih baik deh. Setelah mengikuti sesi ini deh, apakah ada hal-hal yang membuat kita merasa lebih yakin atau mungkin ada yang masih mengganjal di pikiran tadi? Menurutku Kak, kalau setelah sesi ini saya kayak merasa lebih yakin. Sebelumnya saya kan sedikit
bingung tentang bagaimana cara mengatur waktu dan fokus pada minat saya. Tapi sekarang saya merasa lebih jauh, kayak lebih jelas dan semangat untuk mencoba lebih konsisten dan latihan. Saya senang mendengarnya, Dek. Rasa yakin dan semangat itu sangat penting dalam perjalanan proses ini. Terus percaya pada proses dan jangan ragu untuk hubungi Kak kalau misal ada kesulitan Kak tuh kayak bisa lagi untuk cerita. Saya ucapkan terima kasih banyak lagi karena sudah bersedia mengikuti sesi konseling ini selama beberapa minggu dengan beberapa pertemuan juga. Dan kita itu sudah terbuka untuk menceritakan masalah yang kita hadapi. Saya harap tuh setelah sesi konseling ini deh kita tuh bisa lebih paham sama potensi diri kita, ya lebih yakin oh ternyata minat di sini, bakat juga di bidang ini. Jadi deh karena waktunya juga sudah habis dan kita juga harus masuk ke kelas belajar, saya akhiri sesi konseling hari ini Nade. Dan terima kasih deh karena sudah mengikuti ini, terima kasih sudah bersedia untuk melakukan konseling ini. Terima kasih juga Kak karena selama ini Kakak dengar dan mungkin waktunya bisa masuk kelas. Iya deh, ya silakan. Terima kasih Nak. Terima kasih Nak. Dadah. Ya, silakan kelas Nade. Iya.